terima kasih. Selamat pagi untuk anak Bapak secara khusus kelas 12 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita untuk MTKB yaitu dengan judul asimptot fungsi rasional. Asimptot fungsi rasional. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak kami bisa memahami dan bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan asimptot ya. Tujuan pembelajaran adalah anak kami bisa memahami soal-soal yang berhubungan dengan asimptot. Ada muncul lagi pertanyaan, apa itu asimptot? Asimptot itu adalah suatu grafik ya atau suatu kurva di mana kurva tersebut selalu mendekati sebuah garis ya, di mana kurva tersebut selalu mendekati sebuah garis tapi dia tidak pernah memotong garis tersebut ya. Itu asimptot. Kurva yang selalu mendekati sebuah garis tetapi dia tidak pernah memotong garis tersebut, tapi dia hanya mendekati. Kita lihat di sini ya. Contoh gambar asimptot ini seperti ini. Ada grafik Y sama dengan 1/X ya. Y sama dengan 1/X. Ketika kita gambar dia, maka gambarnya seperti ini dia. Ini ya. Ini lagi satu lagi. Kalau kita lihat gambar dari kurvanya ini, garis ini selalu mendekati sumbu Y tapi tidak pernah memotong sumbu Y. Sama juga ketika di bawah, kurva ini ya atau grafik ini selalu mendekati sumbu X tapi tidak pernah memotong sumbu X. Sama juga dengan ini ya. Jadi bentuk seperti inilah yang sering dikatakan dengan asimptot ya. Bentuk seperti inilah yang sering dikatakan asimptot. Kemudian dari gambar ini nanti akan kita pahami ada yang namanya satu asimptot tegak, asimptot mendatar, dan asimptot yang pertama di sini asimptot ya. Asimptot tegak ya. Asimptot tegak itu biasanya dia ya, asimptot tegak itu untuk sumbu X ya, sumbu X. Jadi kita misalkan di sini sebuah fungsi ada fx sama dengan gx per hx ya. Kita katakan ada sebuah fungsi sama dengan gx per hx, maka untuk menentukan asimptot tegaknya kita hanya ambil saja penyebutnya hx-nya. Jadi kita buat asimptot tegak ya. Asimptot tegaknya kita tinggal ambil lagi penyebutnya hx sama dengan 0 ya. Hx sama dengan 0, maka di sini harus kita buat di sini ya. Hx sama dengan 0, maka di sini harus bisa di sini ha sama dengan 0, dan kita harus dapatkan di sini x harus sama dengan a ya. Untuk asimptot tegak kita tinggal lihat penyebutnya saja ya. Hx sama dengan 0, maka harus bisa kita buat di sini ha sama dengan 0, dan syaratnya di sini x harus sama dengan a. Kita buat contoh ya. Contoh kita buat, tentukan asimptot tegak dari kita buat misalnya yang pertama di sini ya. Kita buat yang pertama fx sama dengan 4 tambah 2x per ya. Kita buat misalnya di sini x tambah 4 ya. X tambah 4, atau ini kita buat aja di sini 2, bisa 2 per x tambah 4. Maka kita lihat di sini gx-nya adalah 2, kemudian hx-nya adalah x tambah 4.
maka kita buat asimptot tegak. Asimptot tegaknya kan tinggal hanya melihat penyebutnya, ya. Asimptot tegaknya tinggal hanya melihat penyebutnya x sama dengan 0. Jadi x-nya berapa? X tambah 4. Tinggal kita buat x tambah 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan, kalau ini pindah ke kanan berarti menjadi -4. Inilah yang merupakan asimptot tegak. Ini ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita buat di sini fx sama dengan, kita buat di sini x kurang 2 per, kita buat x kuadrat dikurang 4. Maka kalau seperti ini ya, kita tidak bisa langsung mengambil penyebutnya. Kenapa? Karena pembilangnya ini masih bisa kita penyebutnya ini masih bisa kita sederhanakan agar soalnya ini lebih sederhana. Jadi kita buat di sini ya, fx sama dengan x kurang 2 per x kuadrat dikurang 4 kan masih bisa kita sederhanakan. Ini masih bisa kita faktorkan ini. Jika dikali hasilnya negatif 4 dijumlah 0 ya untuk penyebutnya ini ya. Jika dikali hasilnya negatif 4 dijumlah hasilnya 0, maka masih bisa kita buat di sini 2 negatif 2. 2 dikali negatif 2 kan hasilnya negatif 4. Kemudian kita dapat di sini 2 ditambah negatif 2, pas hasilnya 0. Maka ini kita dapatkan x kuadrat dikurang 4 itu kan akan sama dengan x kurang 2 dan x tambah 2. Kalau seperti ini tinggal kita sederhanakan. Berarti kita dapat di sini fx yang sama dengan 1 per x tambah 2. Pertanyaannya, apakah ini Pak masih bisa disederhanakan? Tentu tidak bisa lagi nih kita sederhanakan. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Kalau sudah hasil akhirnya bentuknya ini tidak bisa lagi disederhanakan, maka tinggal kita ambil penyebutnya untuk menentukan asimptotnya ya. Jadi kita buat di sini ya. Untuk nomor 2 asimptot ya. Asimptot itu adalah sumpah. Asimptot tegak ya. Asimptot tegaknya adalah kita buat seperti saya tadi. Fx-nya harus sama dengan asimptot tegaknya tadi, Hx-nya harus sama dengan 0. Jadi Hx sama dengan 0, Hx-nya berapa? X tambah 2. Jadi kita buat X tambah 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat X sama dengan pindah negatif 2 ya. Jadi untuk penentuan asimptot tegak, Bapak pikir contohnya cukup sampai 2. Hanya catatannya, kalau dia asimptot tegak, maka kita lihat dulu apakah dia soalnya itu masih bisa kita sederhanakan atau tidak. Tapi kalau tidak bisa lagi kita sederhanakan soalnya, maka langsung kita ambil saja penyebutnya ya. Kemudian kalau masih bisa disederhanakan, silahkan kita sederhanakan dulu. Seperti itu ya. Cukup paham ya untuk menentukan asimptot. Baik. Kemudian yang kedua ada namanya asimptot mendatar. Kalau dia asimptot mendatar itu sumbu y ya. Asimptot mendatar itu sumbu y ya. Dia mendatar. Oke. Kemudian kita misalkan dia suatu fungsi fx sama dengan gx per ax sama dengan an x pangkat n tambah an kurang 1x pangkat n kurang 1 sampai dia di A0 ya, per bn x pangkat n tambah bn kurang 1x pangkat n kurang 1 sampai dia di B0. Ini kita katakan fungsinya. Jadi di sini kita lihat pembilang berderajat n, sedangkan penyebut berderajat n. Kalau dikatakan derajat itu adalah pangkat ya. Maka kita bisa menentukan asimptotnya ya. Untuk menentukan asimptot
untuk menentukan asintut mendatar ya suatu fungsi, kita lihat di sini sesuai dengan derajatnya ya dari pembilang ya sesuai dengan derajat dari pembilang dan penyebut. Jika n lebih kecil daripada m, maka di sini fungsi fx ya mempunyai asintut. Ya, fungsi fx mempunyai asintut y sama dengan 0. Itu catatan yang pertama ya. Jika pangkat penyebut lebih besar daripada pangkat pembilang, maka asintutnya y sama dengan 0. Kemudian kita buat yang kedua, jika pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut, yaitu n sama dengan m, maka asintut dari suatu fungsi tersebut ya mempunyai asintut ya mempunyai asintut mendatarnya. Di sini kita buat y sama dengan an per bm ya. Tadi kalau dia pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, pangkatnya asintutnya y sama dengan 0 ini. Sedangkan kalau pangkat pembilang dan penyebutnya sama pangkatnya, maka asintutnya y sama dengan an per bn. Kemudian yang ketiga, jika pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, maka fungsi fx kita katakan di sini tidak mempunyai asintut. Ya, tidak mempunyai asintut mendatar. Ya, untuk asintut mendatar ini saja catatannya. Kalau dia n lebih kecil dari m, ya pangkat penyebut lebih besar daripada pangkat pembilang, atau pangkat penyebut lebih kecil daripada pangkat penyebut, pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, maka asintutnya y sama dengan 0. Yang kedua, jika pangkat pembilang dan penyebut sama, maka asintut mendatarnya di sini adalah an per bn. Kemudian jika pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebutnya, maka fungsi tersebut tidak mempunyai asintut. Contoh di sini, tentukanlah nilai asintut mendatar dari. Kita buat di sini ya, contohnya fx sama dengan x tambah 3 per x kuadrat tambah 4, contohnya seperti ini ya. Maka kalau kita ingin menentukan asintut mendatar ya, berarti asintut mendatar tadi kan sumbu y. Kita lihat, ini kan pangkat pembilangnya 1, pangkat penyebutnya 2, maka termasuk sifat nomor 1 tadi ya. Jika n lebih kecil daripada m, maka nilai asintutnya ya, nilai asintut mendatarnya adalah y sama dengan 0 ya. Jadi kita buat di sini nilai asintut mendatar. Ya, nilai asintut mendatarnya di sini berarti kita dapat y sama dengan 0. Alasannya apa? Alasannya karena pangkat pembilang ya, pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, maka asintutnya 0. Kemudian kita buat lagi yang kedua, fx sama dengan, kita buat contohnya di sini 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 4 per, kita buat lagi di sini 8x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 8. Maka kalau kita menentukan asintut mendatarnya dari sini ya,
untuk menentukan asimptot mendatarnya, kita lihat pangkat pembilang dan pangkat penyebut. Kita lihat di sini pangkat pembilang pangkat 3, pangkat penyebutnya di sini pangkat 3 sama, ya. Pangkat pembilang dengan pangkat penyebutnya sama, maka karena sama pangkat pembilang dan penyebut berarti masuk dia di syarat yang kedua. Kalau dia pangkat pembilang dan pangkat penyebut sama, berarti kita dapat di sini asimptot mendatarnya adalah Y sama dengan tadi kan, kalau dia sama rumusnya tadi N, ya, atau langsung aja karena sama ini saja langsung kita buat, ya. Tadi rumusnya kan AN per BM, ya kan? Berarti AN-nya berapa? 4 per BM-nya berapa? 8. Maka kita dapat di sini Y-nya sama dengan sama-sama bagi 4 bisa 1 per 2. Berarti asimptot mendatarnya adalah 1 per 2. Kita lanjut lagi soal yang ketiga. Soal yang ketiga kita buat misalnya di sini fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4 per, kita katakan di sini x kurang 3. Kita lihat di sini pangkat tertinggi untuk pembilang pangkat 2, kemudian pangkat tertinggi untuk penyebut pangkat 1. Kalau pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, maka sesuai dengan rumus yang ketiga tadi atau syarat yang ketiga, berarti dia tidak mempunyai asimptot. Kenapa? Karena pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut. Jadi kita buat di sini jawabannya tidak mempunyai asimptot, ya, asimptot mendatar. Ya. Dia tidak mempunyai asimptot mendatar karena pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Baik, untuk asimptot mendatar, ya, untuk asimptot mendatar, Bapak harap juga hanya 3 contoh saja Bapak sajikan. Jadi dengan penyajian contoh ini, anak kami sudah bisa memahami nanti bagaimana cara menentukan asimptot tegak dan bagaimana cara menentukan asimptot mendatar. Demikianlah pertemuan kita pagi hari ini. Semoga anak kami bisa memahami materi yang barusan Bapak sampaikan, dan apabila ada di antara anak kami yang kurang paham atau yang kurang jelas, silakan nanti langsung bertanya ke Bapak, ya. Bisa, ya? Baik, nanti di akhir materi ini Bapak akan berikan soal seperti biasa. Jawabannya Bapak tunggu paling lambat jam 6 sore atau jam 18.00, ya. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, dan semoga semua rencananya dan latihannya bisa diselesaikan dengan baik. Selamat pagi.